Di antara gua-gua tersebut, terdapat banyak gua, yang memberi kesempatan bagi Murong Yu untuk menghindari angin hitam. Jika tidak, ia pasti tidak akan bisa langsung turun. Setelah menghindari angin hitam beberapa kali, dua lorong muncul di hadapannya. Dua lorong yang identik, namun, dinding batu di satu sisi lorong sangat halus, sementara sisi lainnya agak kasar. Murong Yu sudah tahu bahwa alasan mengapa dinding batu Broken Xingxia begitu halus sepenuhnya karena angin hitam. Oleh karena itu, di dua lorong di depannya, dinding batu yang halus itulah tempat angin hitam muncul. Di sisi lain, tidak ada angin kencang. Tanpa ragu, Murong Yu melangkah keluar dan memasuki lorong dinding batu yang kasar. Ada cahaya neon redup di dinding batu, seperti cahaya bintang. Meskipun redup, kekuatan Murong Yu saat ini cukup untuk melihat segala sesuatu di lorong dengan jelas. Ada jejak penggalian di kedua sisi lorong, bahkan di bawah tanah dan di atas kepala. Sepertinya mineral yang ditemukan oleh 100 Zanzong ada di lorong ini. Inikah jejak setelah menambang? Murong Yu memeriksa dan tidak menemukan apapun. Bahkan ketika dia meninjunya, dia tidak bisa menghancurkan dinding batu ini sama sekali, terlalu keras. Dengan kekuatan alam pertama Dao milik Murong Yu, dia tidak bisa menerobos. Murong Yu akhirnya mengerti mengapa wakil ketua sekte dan tetua sekte 100 Zan datang menambang secara langsung. Bukannya mereka tidak khawatir, tetapi orang lain tidak bisa menggali mineral ini sama sekali. Meskipun kedalamannya sangat dalam, tetapi Murong Yu tetap waspada. Semakin dalam, semakin banyak jejak terowongan yang digali. Agaknya banyak mineral yang digali oleh sekte 100 pertempuran. Tiba-tiba, sosok Murong Yu berhenti, lalu dia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Dia benar-benar berlindung di sudut gelap. Setelah Murong Yu menghindar, sesosok melesat keluar dari terowongan. Ini adalah orang kuat di alam awal Dao, dan dia pasti orang setingkat tetua sekte 100 pertempuran, kan? Dengan pikiran, dua budak di ranah Raja Tao dibebaskan oleh Murong Yu dari Hetu Luosu. Wus, wus. Setelah keduanya muncul, mereka tanpa berkata apa-apa, dan langsung mengejar. Setelah beberapa tarikan napas, Murong Yu mendengar suara tumpul. Kemudian, kedua budak itu muncul kembali di hadapannya. Dan salah satu dari mereka membawa seseorang di tangannya. Itu adalah tetua dari ranah Dao awal yang baru saja melewati Bai Zanzong di samping Murong Yu. Meskipun ranah Daois awal sangat kuat, di mana lawan dari ranah 2 Dao Jun. Karena itu, orang ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ia pingsan. Mereka berempat menghilang di tempat bersamaan dan memasuki buku Hetu Luo. Setelah memasuki buku Hetu Luo, Murong Yu langsung membaca ingatan lawannya. Batu jiwa. Akhirnya, Murong Yu tahu mineral apa yang ada di sini. Dikenal oleh 100 sekte pertempuran sebagai batu penekan jiwa, batu ini adalah mineral berharga yang dapat langsung memurnikan artefak Tao. Setelah memberi isyarat kepada seorang Daois yang kuat untuk menyegel tetua Bai Zanzong, Murong Yu membangunkan lawannya. Setelah terbangun, tetua Bai Zanzong kebingungan. Namun, ia bereaksi cepat. Siapa kau? Mengapa menyerangku? Tahukah kau bahwa aku adalah tetua 100 Zanzong? Tetua 100 Zanzong menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Justru karena aku tahu kau adalah tetua sekte 100 perang, akulah yang memenangkanmu. Jangan bicara omong kosong lagi, dan keluarkan semua batu penekan jiwa di ruang harta karunmu. Kata Murong Yu dingin sambil menatap lawan bicaranya. Setelah membaca ingatan itu, Murong Yu tahu bahwa tetua sekte 100 perang bertanggung jawab atas pengangkutan batu penenang jiwa. Bukannya batu penekan jiwa di sini terlalu banyak, sehingga banyak harta ruang angkasa milik wakil ketua dan tetua sekte 100 perang tidak dapat dimuat. Sebaliknya, batu jiwa itu sangat istimewa, dan setiap orang hanya dapat membawa sebagiannya. Jika tidak, meskipun dimuat di ruang harta karun, dampaknya tetap besar bagi jiwa. Jangan dipikirkan, ekspresi tetua Bai Zanzong tiba-tiba berubah, dan ia berteriak keras. Kau pikir bahkan jika kau tidak memberikannya, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Membunuhmu, aku tetap akan mendapatkan harta ruang angkasamu. Jadi, beri kau waktu 10 tarikan napas untuk mempertimbangkannya, kata Murong Yu ringan, tanpa ekspresi. Memikirkannya, ekspresi penatua Bai Zanzong begitu muram, ia tahu bahwa kata-kata yang diucapkan Murong Yu benar. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, ia mengeluarkan semua batu penenang jiwa di ruang harta karunnya, banyak sekali. Ia tahu bahwa Murong Yu pasti telah membaca ingatannya, jadi ia tidak berani mempermainkannya. Saat batu penenang jiwa itu dilemparkan ke kaki Murong Yu, sebuah kekuatan yang tak terjelaskan tiba-tiba menekan jiwanya. Saat itu, jiwanya hanya merasakan kantuk. Sepertinya batu jiwa semacam ini dapat membuat jiwanya tertidur. Auzu.com. Akhirnya, Murong Yu tahu mengapa orang-orang dari sekte 100 Zan menyebut mineral ini sebagai batu penekan jiwa. Batu ini memiliki efek menenangkan jiwa. Jika batu penekan jiwa ini disempurnakan menjadi perangkat Tao, ditambah dengan kekuatan serangan yang dahsyat dari perangkat Tao, ditambah dengan kemampuan menenangkan jiwa. Bahkan jika seorang ahli di ranah Tao awal memegang senjata Tao semacam ini, ia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli di ranah Raja Tao, bukan? Ini sungguh mengerikan. Akhirnya,
Murong Yu tahu mengapa ada seseorang di Sekte 100 San yang mengangkut batu penenang jiwa secara berkelompok. Jika mengangkut terlalu banyak, jiwanya sendiri akan tertekan, dan bahkan mungkin tetap terjaga. Mengerikan, namun, dari ingatan tetua Sekte 100 San ini, Murong Yu juga mengetahui bahwa sebenarnya tidak banyak batu penekan jiwa seperti itu. Berdasarkan perhitungan, jumlahnya kurang dari 100 jin, dan puluhan kati semuanya ada pada tetua Sekte 100 pertempuran ini. Namun, sekarang telah diperoleh oleh Murong Yu. Hatinya pun mencibir. Sekte 100 pertempuran menghancurkan balai lelang Sekte Suci yang jumlahnya lebih dari 10.000, menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Suci. Namun, puluhan kilogram batu penenang jiwa ini saja sudah melebihi kerugian Sekte Suci. Terlebih lagi, dari ingatan tetua Sekte 100 pertempuran, Murong Yu juga mengetahui bahwa demi batu penekan jiwa ini, Sekte 100 pertempuran telah jatuh ke tangan kekuatan beberapa alam besar. Sekarang batu penenang jiwa telah direbut, dan wakil kepala suku serta para tetua terperangkap di dalamnya. Kerugian Sekte 100 pertempuran bukanlah hal yang kecil. Siapa kau? Melihat seorang kultivator alam surgawi dan manusia seperti Murong Yu tidak terpengaruh oleh batu penenang jiwa, tetua Sekte 100 pertempuran hanya bisa menghirup udara dingin dan menatap Murong Yu dengan tatapan terkejut. Terlebih lagi, di sini ada 100 pertempuran Yuanxing, markas Sekte 100 pertempuran, bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga listrik alam Dao Monark lainnya yang muncul? Dan itu masih 2 orang. Butakan mata anjingmu, apa kau tidak kenal Master Sekte, Murong Yu? Salah satu dari 2 Master Tao memelototi tetua Bai Zanzong, lalu berteriak keras. Penguasa Sekte Suci, tetua Bai Zanzong gemetar ketakutan. Ternyata Sekte Suci juga sekuat itu. 2 Master Tao, kekuatan ini sedikit berbeda dari apa yang dipahami 100 Zanzong. Apakah kalian menyesal telah membunuh rumah lelang Shengzong kami? Cibiran Murong Yu, bukan itu yang dilakukan 100 Zanzong kami. Tetua 100 Zanzong tidak akan mengakuinya jika dia terbunuh. Namun, Murong Yu menatapnya dan hanya mencibir membabi buta, aku telah membaca semua ingatanmu. Wajah tetua Bai Zanzong berubah lagi. Apa kau berpikir, akankah kami terjebak dan membunuh para tetua Sekte 100 perang? Murong Yu seolah tahu apa yang dipikirkan para tetua Sekte 100 perang, dan tiba-tiba mencibir. Tetua Bai Zanzong ketakutan hingga berkeringat dingin. Inilah yang paling ia khawatirkan. Lagi pula, wakil ketua dan beberapa tetua sedang terjebak sekarang. Jika Murong Yu membuat masalah, mungkin wakil ketua dan tetua yang terjebak itu akan terbunuh. Namun, Murong Yu punya ide ini. Jika Sekte 100 perang tidak menghancurkan balai lelang Sekte Suci, mungkin saja ia bisa mendapatkan beberapa batu penekan jiwa. Namun, Sekte 100 perang melakukannya dengan sangat baik. Mereka lulus tahun pertama SMP, dan Murong Yu hanya lulus tahun ke-15. Ini seperti gigi ganti gigi. Seketika, Murong Yu mengejutkan tetua Sekte 100 perang dengan sebuah pukulan, lalu ia hendak meninggalkan Hetu Luoshu. Murong Yu, ayo kita pergi denganmu, kata salah satu guru Tao. Meskipun mereka masih budak-budaknya, Murong Yu tidak pernah menganggap mereka sebagai budak. Lagi pula, mereka tidak punya waktu lama untuk menjadi budaknya. Namun, ia menyaksikan kebangkitan pesat Murong Yu dan Shengzong. Kini, Murong Yu sudah memiliki kekuatan tempur alam awal Dao, dan aku yakin tak akan butuh waktu lama untuk mencapai atau bahkan melampaui mereka. Dalam 2 periode reinkarnasi, Murong Yu takut ia sudah mencapai alam Master Tao, atau bahkan puncak Master Tao, kan? Karena itu, mereka semua menantikannya. Karena itu, mereka tidak ingin Murong Yu Yao dihancurkan. Murong Yu menggelengkan kepalanya pelan, kalian tetaplah di ruang harta karunku. Jika kalian menghadapi bahaya, kalian tidak akan terlambat. Akan lebih mudah bagiku untuk bertindak sendiri di luar. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu mereka bertiga menjawab, Murong Yu telah menghilang di Hetu Luoshu. Dan di sini, 3 pembangkit tenaga Dao Sovereign saling berpandangan. Setelah muncul di lorong, Murong Yu terus bergerak maju. Dari ingatan tetua Sekte 100 San, Murong Yu tahu bahwa tidak ada bahaya di lorong ini. Karena itu, Murong Yu melaju lurus ke depan dan segera mencapai ujung lorong. Di ujung lorong terdapat ruang yang sangat luas, di mana terdapat gua-gua, padat dan padat seperti sarang lebah. Jika seseorang dengan fobia yang parah melihat pemandangan ini, saya khawatir itu akan sangat tidak nyaman, bukan? Beberapa pria kuat muncul di hadapan Murong Yu, semuanya mengerutkan kening. Salah satunya adalah Bai Hong, wakil kepala Sekte 100 San. Apa yang harus dilakukan? Badai yang pecah tiba-tiba muncul di urat tambang, dan itu hanya melayang di sana. Kami tidak bisa masuk sama sekali, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar sama sekali. Seorang tetua Sekte Bai Zan berkata dengan cemberut. Wajah Bai Hong dan yang lainnya tampak muram. Mereka pernah menemukan urat batu penekan jiwa sebelumnya. Batu penenang jiwa di dalamnya lebih banyak daripada jumlah yang mereka peroleh sebelumnya. Oleh karena itu, wakil suzerain dan beberapa tetua mereka pergi menambang. Namun, seperti yang kita semua tahu, badai yang pecah muncul tiba-tiba, menjebak mereka tepat di kedalaman urat mineral tersebut. Badai patah, yaitu angin hitam yang pernah ditemui oleh Murong Yu sebelumnya.
Angin hitam ini diubah menjadi badai patah oleh Sekte 100 Zan dan bahkan seluruh 100 Zan Yuanxing. Artinya, semua badai dapat dihancurkan. Sesuai namanya, Murong Yu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seekor binatang buas di alam Dao Agung yang langsung terkoyak menjadi miliaran bubuk oleh badai yang menghancurkan. Sambil berbicara, tatapan Bai Hong dan yang lainnya yang mengandung warna mengkhawatirkan terpancar melalui salah satu saluran dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan Murong Yu untuk memastikan bahwa urat mineral yang mereka temui adalah saluran tersebut. Dan wakil ketua dan tetua Sekte 100 Zan pasti telah terperangkap di dalamnya. Tapi apa yang terjadi di dalam? Murong Yu bingung dengan kata-kata Bai Hong dan yang lainnya. Jika ada badai patah di dalam, mengapa badai patah itu tidak muncul? Tetapi hanya terjerat di saluran. Ada berapa banyak urat? Apakah wakil ketua dan tetua 100 Sekte pertempuran melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menggalinya? Murong Yu terus bersembunyi di kegelapan, sementara Bai Hong dan yang lainnya terus-menerus berbicara, tanpa pertahanan sama sekali. Sebenarnya, inilah bintang 100 pertempuran, markas Sekte 100 pertempuran. Terlebih lagi, ngarai bintang patah jarang ramai, dan dijaga oleh 100 pendekar dari alam Dao Agung. Siapa yang bisa masuk ke tempat ini? Oleh karena itu, melalui percakapan mereka, Murong Yu mengetahui situasi umumnya. Menurut spekulasi Bai Hong dan yang lainnya, urat mineral di saluran tersebut mengandung banyak batu penekan jiwa, dan 10 artefak Tao dapat dimurnikan. Terlebih lagi, batu-batu penenang jiwa ini lebih murni dan lebih canggih daripada yang telah mereka peroleh sebelumnya. Jika batu penekan jiwa yang dirampok oleh Murong Yu hanya dapat memurnikan alat Dao tingkat Dao, maka batu penenang jiwa yang mereka temukan dapat memurnikan alat Dao tingkat penguasa Dao, bahkan alat Dao tingkat penguasa Dao. Jika mereka dimurnikan oleh Sekte 100 Zanzong untuk menghasilkan alat Tao tingkat Tao, bukankah mereka masih belum menjadi raja? Meskipun leluhur rahasia surgawi menentang langit, mereka sama sekali bukan lawan Sekte 100 Zan yang memiliki kekuatan senjata Dao tingkat Master Dao. Kemudian, dengan karakter Sekte 100 pertempuran, ia pasti akan menaklukkan segala penjuru, dan kemudian Sekte Suci pasti akan menjadi salah satu tujuan Sekte 100 pertempuran. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh Murong Yu. Terlebih lagi, Murong Yu juga menginginkan batu penekan jiwa yang mampu memurnikan senjata Tao tingkat Tao. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia akan merebut batu jiwa itu. Sekalipun ia tidak bisa merebutnya, ia tidak bisa membiarkan 100 Sekte pertempuran mendapatkannya. Jika tidak berhasil, ia harus mempertimbangkan apakah akan mengirim leluhur jiwa Yi. Kalian jaga di sini, aku akan masuk dan melihat. Setelah beberapa saat, Bai Hong akhirnya tak kuasa menahan diri untuk terjun ke dalam lorong yang dipenuhi urat mineral. Para tetua 100 Sekte pertempuran lainnya duduk di tempat yang sama. Hati Murong Yu tergerak, ia juga ingin masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Dengan 3 guru Tao dalam buku Hetuluonnya, mungkinkah ia bisa merebut batu penekan jiwa? Namun, yang duduk di luar lorong adalah eksistensi tingkat tetua dari 100 Zanzong, yang semuanya kuat di alam agung. Namun, semuanya berada di alam awal Taoisme. Dengan kekuatan 3 budak Taois milik Murong Yu, mereka dapat ditindas secara diam-diam. Namun, hal itu mungkin membuat Bai Hong dan yang lainnya khawatir. Tak seorang pun tahu, apakah masih ada orang kuat di ranah Dao Jun di lorong itu yang belum terperangkap. Jika itu membuat mereka khawatir, Murong Yu sama sekali bukan lawan. Pada akhirnya, Murong Yu tetap tak kuasa menahan hasratnya, dan perlahan mendekati lorong itu tanpa terlihat. Namun, 3 guru Tao dalam buku Hetuluo juga sudah siap. Begitu Murong Yu ditemukan, mereka akan segera bertindak untuk menekan para tetua dari 100 Sekte pertempuran. Nyatanya, Murong Yu masih terlalu berhati-hati. Meskipun orang-orang dari Sekte 100 Zan kuat di ranah Dao awal, kekuatan tempur Murong Yu tidak buruk. Ia telah mencapai tingkat kelima sekolah dasar Tao. Dengan kekuatan tempur ini, ditambah dengan mantra 9 karakter, yang menantang surga, kemampuan siluman Murong Yu sama sekali tidak dapat ditemukan oleh para biksu di ranah yang sama. Oleh karena itu, Murong Yu memasuki lorong itu dengan mudah. Setelah memasuki lorong dan berjalan beberapa jarak, Murong Yu mempercepat langkahnya. Namun, lorong ini tidak dalam. Tak lama setelah ia bergegas, ia telah bertemu Bai Hong dan beberapa eksistensi tingkat tetua lainnya dari Sekte Baizan. Pada titik ini, Murong Yu telah melihat lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di alam Dao. Kekuatan 100 Sekte pertempuran memang tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan 60 Sekte teratas di tangan Murong Yu, itu bukan apa-apa. Huhuhu, di depan Bai Hong, terdengar suara siulan terus-menerus. Murong Yu menatap tajam, tetapi melihat serpihan badai besar membanjiri seluruh lorong, langsung memblokir seluruh lorong. Tidak ada celah sama sekali. Kalau tidak, dengan kemampuan wakil ketua Sekte 100 pertempuran, pasti sudah muncul sejak lama. Namun, karena badai patah, Murong Yu tidak bisa melihat wakil ketua Sekte Bai Zanzong di belakang badai patah dan yang lainnya. Menurut informasi yang diperoleh dari percakapan antara Bai Hong dan yang lainnya, Murong Yu tahu bahwa badai patah baru muncul tiba-tiba setelah wakil ketua Sekte Bai Zan pergi menambang.
Muncul begitu saja, bahkan wakil ketua Sekte 100 pertempuran di ranah penguasa Dao tidak punya waktu untuk bereaksi dan sudah terperangkap di dalamnya. Murong Yu mengamati sumber badai patah. Di kedua sisi lorong terdapat dua lorong lagi. Badai patah muncul dari lorong di sebelah kiri lorong tempat Murong Yu berada, lalu langsung masuk ke lorong di sebelah kanan. Dalam proses ini, tidak ada badai patah yang menyembur keluar. Oleh karena itu, Bai Hong dan yang lainnya berani mendekati badai patah. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka akan mudah terkoyak oleh badai yang menghancurkan itu. Jika kau mampu menahan badai yang hancur ini, maka tubuh fisikmu pasti telah mencapai alam Tao, atau bahkan lebih tinggi. Ide gila ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu, dan ia pun terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mencoba, jika tidak, itu hanya akan menjadi tragedi. Mungkin, setelah ia mencapai alam kekuatan Tao, ia mungkin bisa mencobanya. Aozu.com. Tapi bagaimana badai yang hancur ini terbentuk? Apakah itu harta karun? Sebuah pikiran samar muncul di benak Murong Yu. Ia merasa bahwa badai yang hancur ini kemungkinan besar adalah harta karun yang muncul. Dan harta karun itu setidaknya adalah sebuah artefak Tao setingkat Master Tao. Bahkan mungkin artefak Dao tingkat leluhur Dao, jika tidak, artefak itu tidak akan memancarkan badai kehancuran yang begitu mengerikan. Akan sangat bagus jika kau bisa mendapatkan harta karun itu. Jangankan apakah kau bisa menggunakan kekuatan artefak Tao itu. Bahkan jika badai yang hancur ini terombang-ambing, kau dapat dengan mudah membunuh para penguasa Tao yang kuat. Hati Murong Yu memikirkannya, alisnya sedikit berkerut. Apakah harta karun itu masih menjadi pertanyaan, terlalu jauh. Yang ia pikirkan sekarang adalah, bagaimana ia bisa mendapatkan batu-batu jiwa itu. Menghancurkan dinding batu lalu menyelam. Jika memungkinkan, Bai Hong dan yang lainnya sudah melakukannya. Karena itu, metode ini tidak akan berhasil. Oke, tiba-tiba, napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hati Murong Yu. Murong Yu terkejut dan mengira Bai Hong dan yang lainnya telah menemukannya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tidak ada niat membunuh sama sekali yang menyelimutinya, dan Bai Hong serta yang lainnya masih menatap badai yang pecah itu dengan cemas. Bukan mereka, lalu siapa? Napas kematian semakin kuat, bahkan jiwanya pun bergetar hebat. Ini badai yang pecah. Melihat badai yang pecah yang biasa-biasa saja itu, jiwanya pun bergetar hebat. Intuisinya mengatakan bahwa meskipun badai yang pecah itu tidak aneh, pastilah benar. Tanpa ragu, Murong Yu terjun ke Hetu Luoshu, lalu meninggalkan lorong itu dengan teleportasi. Setelah pergi, napas kematian milik Murong Yu menghilang. Pasti ada hubungannya dengan badai yang pecah. Murong Yu memastikan sumber bahayanya. Huhuhu, sungguh. Detik berikutnya, Murong Yu mendengar suara angin yang mengerikan datang dari lorong itu. Detik berikutnya, wus, wus, wus. Bai Hong dan yang lainnya bergegas keluar dari gua dengan panik. Setelah meninggalkan lorong, ia mengangkat kedua tetua yang duduk di sekitar pintu masuk lorong satu persatu, lalu bergegas keluar dari ngarai bintang patah. Ada apa? Bukankah badai patah baru saja meletus? Kedua tetua Sekte 100 San di luar belum bereaksi. Tiba-tiba, badai dahsyat yang menghancurkan melanda lorong dengan urat-urat mineral. Apa? Seorang tetua Sekte 100 San yang bergegas keluar tepat di belakang Bai Hong terjebak dalam badai yang menghancurkan sebelum terlambat. Tiba-tiba, Murong Yu, yang sudah bersembunyi di dalam gua, dengan jelas melihat bahwa tetua Sekte 100 San baru saja menjerit, dan seluruh tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan artefak dan harta karun asli di tubuhnya tidak jatuh. Jelas benda-benda ini telah hancur oleh badai yang menghancurkan dan berubah menjadi debu. Raut wajah Bai Hong dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat masuk ke dalam gua, menghindari badai yang menghancurkan. Dan Murong Yu juga memasuki gua lebih dalam, pikiran ilahinya menghubungi titik teleportasi Hetu Luoshu, dan begitu menemukan sesuatu yang salah, ia segera diteleportasi. Lama sekali, setelah setengah hari, badai dahsyat ini akhirnya berhenti. Perlu dicatat bahwa durasi badai yang pecah secara umum adalah waktu sebatang dupa. Wus, setelah badai yang menghancurkan, Murong Yu tidak lagi merasakan bahaya. Akibatnya, ia bergegas keluar dari gua tempat ia tak terlihat, dan kemudian bergegas ke saluran dengan urat mineral. Pada saat yang sama, Bai Hong dan yang lainnya juga muncul, membentangkan tubuh mereka, dan dengan cepat bergerak menuju lorong. Namun, kemampuan mereka untuk merasakan krisis jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Oleh karena itu, kecepatan langkah mereka jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Karena tidak merasakan bahaya apapun, Murong Yu melesat cepat, dan segera tiba di tempat ia melihat badai patah sebelumnya. Namun, saat ini, badai-badai patah itu telah menghilang. Tanpa ragu, Murong Yu sudah bergegas masuk. Tak lama setelah badai patah, lorong itu pun berakhir. Saat ini, tidak ada seorang pun di ujung lorong. Wakil ketua Sekte 100 San dan para tetua khawatir mereka telah terkoyak oleh badai dahsyat yang telah berlangsung lama. Kali ini, Sekte 100 Perang menderita kerugian besar. Namun, kedatangan Murong Yu ke sini bukan untuk memastikan apakah orang-orang ini sudah mati. Ia masuk ke sini karena batu penenang jiwa. Benar saja,
batu penenang itu tidak terkoyak oleh angin. Saat ini, tumpukan-tumpukan sedang menumpuk di tanah. Kekuatan represi yang kuat menekannya. Meskipun jiwa Murong Yu telah mencapai tingkat alam surga dan manusia, ia masih merasakan kelesuan yang tiba-tiba. Ditekan oleh kekuatan batu penenang jiwa, Murong Yu menatap batu penenang jiwa yang beratnya setidaknya 1000 kati dengan kaget. Batu-batu penenang jiwa ini menumpuk di tanah, bentuknya tak beraturan, seperti jatuh dari tempat tinggi, dan sedikit berserakan. Batu-batu itu pasti jatuh dari ruang harta karun para wakil master dan tetua sekte 100 San. Setelah mereka terkoyak oleh badai yang dahsyat, harta karun ruang angkasa mereka, bahkan semuanya kecuali batu penenang jiwa di dalam harta karun ruang angkasa, ikut terkoyak, bukan? Oleh karena itu, Murong Yu merasa jiwa mereka takkan mampu bertahan dari tekanan begitu banyak batu penenang jiwa. Tanpa basa-basi lagi, Murong Yu melambaikan tangannya yang besar dan segera mengambil ribuan kati batu jiwa itu ke dalam buku Hetuluo. Ruang di dalam buku Hetuluo sangat luas. Setelah Murong Yu menekan batu-batu penekan jiwa ini di berbagai posisi, tekanan yang dipancarkan oleh batu-batu tersebut tidak dapat memengaruhinya. Segera setelah Murong Yu memberikan batu penenang jiwa kepada Hetuluo Shu, terdengar suara langkah kaki yang rumit dari lorong tak jauh. Bai Hong dan yang lainnya juga hendak bergegas mendekat. Senyum sinis tersungging di wajah Murong Yu, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di dalam Hetuluo Shu. Saat ia ingin langsung pergi, hati Murong Yu tergerak. Segera, ia membuka Hetuluo Shu. Pada saat yang sama, ia menginstruksikan para budak dari 3 alam Tao untuk meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim, dan mereka dapat menyerang kapan saja. Wus, wus, wus. Pada saat inilah sosok-sosok itu datang dari luar. Ternyata Bai Hong DKK. Kali ini, bertindaklah dan bunuh mereka untukku. Teriakan keras terdengar dari buku Hetuluo milik Murong Yu. Suara itu baru saja keluar, dan ketiga Taois perkasa itu telah bertindak. Gemuruh. Hampir bersamaan, 3 ahli di ranah Taoisme melancarkan serangan terdahsyat mereka. Kekuatan mengerikan terpancar dari Hetuluo Shu, langsung menyelimuti Bai Hong dan ahli lainnya dari 100 sekte pertempuran, dan ledakan dahsyat itu pun terjadi. Sialan, bertahan, bertahan. Bai Hong adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Meraung, ia langsung mengorbankan semua harta karunnya, mencoba menghalangi ledakan dari ahli 3 Dao Jun. Hanya saja para tetua dari ranah Dao awal lainnya tidak memiliki kecepatan seperti ini. Terlebih lagi, waktu kedatangan 3 guru Daois milik Murong Yu sangat tepat. Ketika mereka baru saja masuk ke sini, tubuh mereka belum sepenuhnya kokoh, dan pada saat yang sama mereka menemukan momen ketika wakil raja dan para tetua telah mati dan tenggelam dalam pikiran mereka. Kekuatan mengerikan itu tercurah seperti hujan badai. Meskipun tidak separah badai hancur, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan siapapun. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, beberapa tetua dari Sekte 100 San yang hanya memiliki ranah awal Dao dibombardir dan dibunuh oleh serangan terkuat dari 3 Raja Dao yang kuat. Meskipun Bai Hong dan Taois kuat lainnya merespons tepat waktu, mereka hanya punya waktu untuk bertahan dan tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan, karena serangan terkuat dari pembangkit tenaga listrik San Dao Jun, Bai Hong dan yang lainnya diledakkan dengan darah, dan seluruh orang itu terguncang. Bahkan seorang Taois yang kuat pun memuntahkan darah. Hehe, sebuah cibiran datang, tetapi Hetuluo Shu adalah seorang teleporter dan telah meninggalkan lorong ini. Hanya Bai Hong dengan wajah muram dan beberapa Master Tao yang tersisa. Bunuh! Bai Hong berteriak keras, dan melancarkan serangan terkuatnya, melesat ke arah tempat Hetuluo Shu awalnya berada. Pada saat yang sama, para Taois kuat lainnya telah bereaksi, dan serangan-serangan menyusul dengan cepat. Namun, saat ini, Murong Yu sudah pergi dari sini. Bahkan jika Bai Hong dan yang lainnya meledakkan tempat ini hingga ke langit, mereka tidak akan mampu memengaruhinya. Pada akhirnya, serangan Bai Hong menutupi semua lorong, tetapi tetap tidak berhasil. Mereka semua tahu bahwa orang yang menyerang mereka telah pergi. Tapi, mengapa ada orang kuat yang menyerang mereka di sini? Apakah orang itu ada hubungannya dengan badai pecah? Apakah wakil ketua sekte dan para tetua sekte 100 San terbunuh oleh badai pecah atau oleh Murong Yu? Apakah batu-batu penekan jiwa itu juga direbut oleh lawan? Pertanyaan-pertanyaan melayang di benak Bai Hong dan yang lainnya, membuat mereka semakin bingung. Aozu.com. Alasan mengapa Murong Yu melakukan ini adalah untuk menimbulkan keraguan semacam ini, selain melukai sekte 100 pertempuran dengan parah. Bukankah sekte 100 pertempuran sangat hebat? Bukankah balai lelang Wan Shengzong sudah hancur? Murong Yu datang untuk membalas dendam. Kerugian batu penenang jiwa dan 100 sekte pertempuran yang didapatkan oleh Murong Yu sudah 10.000 kali lipat, bahkan miliaran kali lipat, dibandingkan balai lelang sekte suci yang asli. Lagi pula, jatuhnya seorang ahli Dao tingkat awal saja sudah sangat berat, apalagi lebih dari 1. Mereka yang terbunuh oleh Murong Yu, ditambah mereka yang terbunuh oleh badai hancur, kali ini sekte 100 San telah jatuh ke tangan setidaknya selusin ahli di alam Dao awal. Dan setidaknya ada 1 orang kuat di alam Dao Monark. Dia adalah wakil master sekte 100 pertempuran. Jatuhnya seorang Daois yang kuat, lebih dari selusin Daois awal. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi sekte 100 pertempuran. Lagi pula,
Hanya ada beberapa Dao Monark dan Dao Chu dari Sekte 100 Pertempuran. Sekarang setelah mereka jatuh begitu banyak, bahkan Sekte 100 Pertempuran tidak tahan. Selain itu, batu penenang jiwa yang menyebabkan mereka jatuh juga direnggut. Anehnya Bai Hong dan yang lainnya tidak muntah darah jika mereka membiarkan mereka mengambil keranjang bambu. Brengsek, jika aku tahu dewa yang mana itu, aku akan membayar harganya bahkan jika aku menggunakan semua kekuatan Sekte 100 Zanzong. Seorang Master Tao dari Sekte 100 Zanzong, dia tampak seperti wakil Master Sekte dengan ekspresi muram di wajahnya. Sayangnya, kita bahkan tidak tahu siapa dalangnya, kata Bai Hong dengan wajah cemberut. Mereka tidak akan pernah meragukan Murong Yu. Karena Murong Yu sendiri tidak tahu. Sekalipun aku tahu, tidak banyak orang kuat dan metode yang ampuh. Di sisi lain, Murong Yu sudah berteleportasi kembali ke Sekte Suci saat ini. Murong Yu, jika kita membakar dan menyerang seorang Taois kuat tadi, kita bisa membiarkan mereka jatuh. Mengapa mereka begitu saja menghancurkan kekuatan Taois awal mereka? Dalam buku Hetuluo, ketiga Taois kuat itu semuanya adalah gabungan. Menatap Murong Yu dengan curiga. Dengan kekuatan mereka, jika mereka memusatkan upaya mereka untuk menyerang Bai Hong atau tokoh Taois kuat lainnya, bahkan jika mereka bereaksi sangat cepat, mereka tetap tidak akan mampu menahan serangan ketiganya dan akan dibombardir. Namun, saat itu, Murong Yu tidak membiarkan mereka melakukan ini. Kau begitu yakin bisa membunuh Bai Hong dan Taois kuat lainnya hanya dengan satu pukulan. Lalu, aku bertanya, jika salah satu dari kalian diserang oleh 3 Taois kuat, apakah ada jaminan nyawamu? Ini, pembunuhan kedua seharusnya tidak cukup. Jika pihak lain terus menyelinap dan memperkuat serangan, aku mungkin akan jatuh. Tapi aku juga bisa menyelamatkan nyawaku. Salah satu guru Tao ragu sejenak, lalu berkata perlahan. 2 Taois kuat lainnya juga mengangguk pelan. Bukankah begitu, kau punya cara untuk menyelamatkan nyawa, dan Bai Hong dan yang lainnya punya cara untuk menyelamatkan nyawa. Dan mereka memiliki lebih banyak Raja Dao daripada kita. Jika mereka tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, kemungkinan besar kita yang akan mati. Jadi, tujuan kita adalah permulaan Taois, bukan Raja Daois. Petik 2. Kita sangat yakin bisa membunuh Dao Jun. Namun, keyakinan untuk berhasil membunuh Dao Jun kurang dari 10%. Bagaimana memilihnya? Murong Yu tertawa. Master 3 Jalan Agung tertegun sejenak, lalu menatap Murong Yu dengan kagum. Gagasan Murong Yu untuk menyergap Bai Hong dan yang lainnya pun muncul seketika. Namun, dalam sekejap, pikiran Murong Yu begitu besar, kemampuan ini memang tak tertandingi oleh ketiga Taois sakti itu. Ketiganya akhirnya mengerti mengapa Murong Yu seorang diri mampu membawa sekte suci dari kekuatan biasa di dunia kultivasi menjadi raksasa seperti sekarang ini. Kemampuan ini, ditambah dengan bakat dan talenta alaminya, tidaklah mengejutkan. Melihat wajah mereka bertiga, hati Murong Yu pun tersenyum. Para ahli alam agung ini memang budaknya, tetapi mereka hanyalah budak perjanjian, hanya tinggal bersamanya selama 2 kali reinkarnasi. Meskipun sekarang Murong Yu telah sepenuhnya mengendalikan jiwa mereka, ia dapat menjadikan mereka budak mereka seumur hidup. Namun, Murong Yu tidak ingin melakukan ini, ia bukanlah orang yang tidak percaya. Ia justru ingin para budak ini tetap di sisinya seumur hidup dan menjadi sekte suci seumur hidupnya. Kemudian, Murong Yu hanya bisa menggunakan aspek lain untuk meyakinkan mereka. Hanya saja, orang-orang ini semuanya adalah ahli di tingkat alam Dao. Mereka semua sombong dan tidak akan mudah diyakinkan. Namun, Murong Yu percaya bahwa pada akhirnya, orang-orang ini akan dengan senang hati memilih untuk tetap tinggal dan menjadi anggota sekte suci. Dia memiliki keyakinan ini. Mereka bertiga dibebaskan dari Hetuluoshu, tetapi Murong Yu tidak meninggalkan Hetuluoshu, tetapi mulai berpikir. Kali ini dia pergi untuk mempertanyakan Sekte 100 Pertempuran, meskipun di permukaan Sekte Suci tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia bahkan dipermalukan oleh Sekte 100 Pertempuran. Tetapi kenyataannya, Murong Yu telah menemukan tempatnya 10.000 kali, miliar kali. Meskipun Sekte Bai Zhan tidak tahu bahwa itu adalah tangan hitam Murong Yu, itu tidak masalah. Jika Sekte 100 Pertempuran terus berlanjut, Murong Yu tidak akan keberatan terus menghitamkan mereka. Namun, Sekte 100 Perang telah menderita kerugian besar sekarang, dan dia tidak boleh terus bersikap sombong dan arogan untuk waktu yang lama, kan? Namun, Murong Yu salah. Ini akan dibahas nanti, jadi untuk sementara saya tidak akan membahasnya. Batu-batu penenang jiwa ini seharusnya bisa memurnikan artefak Dao. Dengan kemampuan pemurnian saya, seharusnya tidak ada masalah. Tapi ranahnya masih terlalu rendah, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Melihat batu-batu penenang jiwa itu, pikir Murong Yu dalam hati. Sepanjang perjalanan, Murong Yu tidak pernah menyerah dalam memurnikan alat dan alkimia. Saat ini, kemampuannya dalam memurnikan alat dan alkimia telah mencapai batasnya. Di ranah yang sama, tak seorang pun bisa melampauinya. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah, tetapi batu penenang jiwa terbatas. Sangat mustahil untuk memperbaiki artefak Dao baru. Namun, saya tidak tahu apakah bila kekacauan bisa diperbaiki. Jika bila kekacauan ditambahkan ke batu penenang jiwa, lepaskan saja. Selain kekuatan kekacauan, ada juga kemampuan untuk menenangkan jiwa.
Pada saat itu, bahkan jika Anda adalah klan jiwa yang kuat. Saat ini, Murong Yu telah mengetahui tentang aliansi alam semesta suci dari klon Sol Yi Patriarch. Di bawah kendali ras jiwa, aliansi alam semesta suci telah terbentuk. Alasan mengapa aliansi ini dapat berhasil dalam waktu sesingkat itu tidak ada hubungannya dengan tekanan dari alam semesta seni bela diri dan alam semesta dewa, serta kekuatan ras jiwa. Hal ini berkaitan dengan keselamatan alam semesta, sehingga kekuatan-kekuatan besar tidak dapat menyetujui pembentukan aliansi alam semesta suci. Terlebih lagi, ini adalah klan jiwa yang secara pribadi maju. Ras macam apa ras jiwa itu? Sangat kuat, ia merupakan salah satu kekuatan terkuat di alam semesta suci. Di antara mereka, terdapat leluhur yang tak terhitung jumlahnya di ranah Taoisme. Bahkan ada puncak keberadaan Dewa Tao. Tidak banyak kekuatan di seluruh alam semesta suci dengan kekuatan ini. Segera setelah aliansi diluncurkan, beberapa kekuatan teratas di alam semesta suci merespons satu demi satu, menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi anggota aliansi. Namun, yang membuat Murong Yu kecewa adalah klan Taiksu masih belum muncul. Bahkan, Murong Yu bertanya-tanya apakah klan Taiksu seperti klan Chaos dan telah menghilang di alam semesta suci. Namun, klan Taiksu tidak muncul, yang membuat para ahli klan jiwa menghela napas lega. Klan Taiksu juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di alam semesta suci, meskipun jumlahnya tidak sebaik klan jiwa. Namun, dalam hal kekuatan komprehensif, klan Taiksu lebih kuat daripada klan jiwa. Jika klan Taiksu juga bergabung dengan aliansi, maka klan jiwa mungkin tidak dapat mengendalikan aliansi. Inilah yang tidak diinginkan banyak leluhur ras jiwa. Oleh karena itu, klan Taiksu tidak muncul, dan klan jiwa bahkan lebih bahagia. Setelah mengetahuinya, Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Baik itu ras manusia, ras jiwa atau ras monster, dimanapun ada kehidupan, tidak pernah ada kekurangan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Kini alam semesta suci telah mencapai titik kritis hidup dan mati, ras jiwa dan kekuatan lainnya masih berebut kekuasaan, yang sungguh membuat Murong Yu tak tahu malu. Namun, Murong Yu hanya mencibir. Urusan aliansi agak jauh darinya, dan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena itu, ia hanya mengetahui tentang aliansi melalui klon, Patriarch Jiwa Yi, dan tidak berbuat banyak. Lagi pula, langit sedang runtuh dan ada seorang pria jangkung yang menghalanginya. Kekuatan yang dimiliki Murong Yu masih sangat kurang, ia tidak ingin memikul beban berat menyelamatkan alam semesta suci di pundaknya. Itu akan menghancurkannya. Dengan tegas mengesampingkan urusan aliansi, Murong Yu mengeluarkan pedang kekacauan. Meskipun Daoki tingkat tak dikenal ini terputus, pedang itu memancarkan tekanan yang mengerikan. Gelombang kekuatan kekacauan berlama-lama di pedang itu. Meskipun Murong Yu adalah penguasa pedang kekacauan, kekuatan di tubuhnya juga sedikit terguncang oleh kekuatan kekacauan dari pedang kekacauan. Dengan satu tusukan, para ahli di tahap awal alam Dao tidak dapat melawan sama sekali, dan langsung diganggu oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan mereka anjlok. Namun, pedang kekacauan bukanlah pedang kekacauan yang lengkap. Sekarang dia dapat memainkan kekuatan tahap pertama debutnya. Jika itu adalah orang kuat di alam Dao Sang, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, Murong Yu sekarang bermaksud untuk menggabungkan batu penenang roh ke dalam pedang kekacauan, sehingga pedang kekacauan memiliki kekuatan kekacauan sekaligus kekuatan penenang jiwa. Pada saat itu, kekuatan kekacauan mengganggu kekuatan lawan, dan kekuatan penenang menekan jiwa lawan. Pendekatan bercabang dua pasti akan menghasilkan hasil yang mengerikan. Namun, ini hanyalah ide dari Murong Yu. Apakah batu penenang jiwa dapat diintegrasikan ke dalam bila kekacauan masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi, bahkan setelah difusi, dapatkah batu itu memiliki kekuatan penenang jiwa? Hal itu juga tidak diketahui. Semoga saja, pikir Murong Yu dalam hati, sambil menancapkan bila kekacauan secara terbalik ke tanah di sampingnya. Bersamaan dengan itu, dengan pikirannya, puluhan kilogram batu penenang jiwa tingkat tinggi juga muncul di hadapannya, menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Pemurnian, Murong Yu mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, menyelimuti semua batu penenang jiwa, dan mulai memurnikannya. Namun, batu penenang jiwa adalah mineral khusus yang ditemukan di ngarai bintang patah. Bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Oleh karena itu, setelah setengah hari, batu penenang jiwa itu masih belum bergerak. Namun, Murong Yu sudah siap secara mental. Oleh karena itu, ia langsung mempercepat waktu di dunia Hetuluoshu. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 100 tahun kemudian, akhirnya Murong Yu melihat bahwa batu penenang jiwa mulai mencair. Namun, itu hanya lapisan paling dangkal. Akhirnya berhasil. Murong Yu sangat gembira, dan segera menyempurnakannya dengan lebih saksama. Ribuan tahun kemudian, lusinan kati batu penekan jiwa ini telah menyatu hingga 50%. Batu penenang jiwa setelah menyatu tidak seperti besi cair seperti mineral lainnya. Batu jiwa yang meleleh seperti merkuri, tetapi sangat jernih dan terlihat sangat megah. Hanya saja jika seperti itu batu penenang jiwa yang meleleh mengandung kekuatan penenang jiwa yang lebih mengerikan. Mungkin karena ini, Murong Yu sekali lagi menyempurnakan batu penenang jiwa dalam proses pemurnian. Butuh 10.000 tahun penuh bagi Murong Yu untuk menyempurnakan puluhan kati batu penenang jiwa di depannya.
Namun, itu berkurang 10 kati. Dan 10 kilogram yang hilang adalah pengotor yang telah ditempa. Namun, batu-batu jiwa ini masih belum yang paling murni. Butuh waktu 1000 tahun lagi bagi Murong Yu untuk menyempurnakan batu-batu penenang jiwa cair ini lagi. Kali ini, ia kehilangan 20 kati lagi. Murong Yu tidak merasakan sakitnya, lagi pula, yang hilang hanyalah pengotor. Tentu saja, semakin murni batu jiwa, semakin baik. Namun, Murong Yu tahu bahwa masih banyak pengotor di batu penenang jiwa ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin lagi untuk terus menyempurnakannya. Setelah Aozu.com memulihkan semangat dan semangatnya ke puncak, Murong Yu mengambil bilah kekacauan di tangannya. Pada saat yang sama, di bawah kendalinya, sebuah batu penenang jiwa cair seperti merkuri juga tergantung di depannya. Itu bukan alat pemurnian, tetapi batu penekan jiwa yang akan diintegrasikan ke dalam bilah kekacauan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Murong Yu sangat sederhana, cukup masukkan batu penenang jiwa cair ke dalam bilah kekacauan. Namun, meskipun ini sangat sederhana, ini juga sangat rumit dan sulit. Hati Murong Yu tergerak, dan sejumlah besar batu penenang jiwa cair membungkus bilah kekacauan. Seolah tahu apa yang terjadi, pada saat ini, bilah kekacauan di tangan Murong Yu bergetar hebat. Kekuatan kekacauan meledak dari bilah itu terus-menerus, dan kemudian membungkus seluruh bilah kekacauan. Batu penenang jiwa cair tidak dapat menembus lapisan pelindung ini sama sekali, sehingga tidak dapat menyatu dengan bilah kekacauan sama sekali. Kepala Murong Yu pun tak kuasa menahan sakit kepala. Meskipun bilah kekacauan tidak memiliki roh alat, itu adalah alat Tao yang sangat kuat. Meskipun itu adalah alat Tao yang rusak, bilah kekacauan masih memiliki kesombongannya sendiri, ia tidak membiarkan materi lain memasuki tubuhnya. Ini adalah masalah besar. Murong Yu mencoba mengendalikannya, tetapi bilah kekacauan tidak membunuhnya sama sekali. Batu penenang jiwa cair bahkan tidak dapat menyentuh bilah-bilah kekacauan. Bagaimana cara menggabungkannya? Akhirnya, Murong Yu menjadi marah dan membanting pedang kekacauan terbalik ke tanah dengan satu tangan. Pedang kekacauan, kau hanyalah sisa-sisa sekarang. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, kau pikir kau berada di level Raja Tao atau bahkan sisa-sisa. Apakah kau lawan dari alat Dao tingkat Master Dao? Apakah kau masih ingin menggabungkan dirimu yang lain? Apakah kau ingin memulihkan kondisi puncakmu? Apakah kau ingin membalas dendam? Batu penenang jiwa hanya memperkuat kekuatanmu. Membuatmu lebih kuat. Hanya jika kau menjadi lebih kuat, dan hanya jika aku menjadi lebih kuat, kau akan dapat menemukan sisanya. Jika tidak, kau hanya akan menjadi sisa-sisa di kehidupan ini. Teriak Murong Yu dengan marah. Jika bukan karena pedang kekacauan tidak memiliki roh senjata, ia pasti akan menarik roh senjata itu keluar dan menghajarnya dengan keras jika ia telah menghajar roh senjata itu sebelumnya. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, pedang kekacauan bergetar hebat. Gelombang itu menjalar ke arah Murong Yu, seolah-olah sedang berbicara. Murong Yu tidak dapat memahami fluktuasi mental yang mendalam seperti itu. Namun, ia mungkin tahu apa artinya. Karena saat ini, kekuatan kekacauan di permukaan pedang kekacauan telah menghilang. Pada saat ini, batu penenang jiwa cair telah menyentuh bilah pedang kekacauan. Bahkan Murong Yu melihat bahwa batu penenang jiwa cair mulai perlahan menembus ke dalam pedang kekacauan. Ya, setelah dididik oleh Murong Yu, pedang kekacauan akhirnya terbuka, dan benar-benar mulai menyatu secara aktif. Sekarang, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan Murong Yu. Karena itu, ia pada dasarnya hanya menonton dari samping. Dia merasa sedikit gugup, dia tidak tahu apakah bilah kekacauan akan memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa setelah batu penekan jiwa diintegrasikan. Pada saat ini, bilah kekacauan bergetar hebat, dan gelombang mental lain terpancar. Kali ini, Murong Yu akhirnya mengerti apa artinya. Batu jiwa cair tidak cukup. Tanpa ragu, Murong Yu mentransfer 2 atau 300 kati batu penenang jiwa dan mulai memurnikannya. Meskipun batu penenang jiwa itu berharga, itu adalah bahan langka yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak Tao tingkat Tao. Tetapi jika bilah kekacauan dapat ditingkatkan dan menjadi lebih kuat, bahkan jika kehabisan ribuan kati batu penenang jiwa, ia tidak akan ragu. Dengan demikian, Murong Yu memurnikan batu penenang jiwa, sementara bilah kekacauan menyatukan batu penenang jiwa cair. Pembagian kerja, tahun demi tahun, 100.000 tahun berlalu. Pada saat ini, Murong Yu sedang menyempurnakan 100 kati batu penenang jiwa yang terakhir. Bilah kekacauan masih menyatukan batu penenang jiwa. Meskipun batu penenang jiwa telah dilebur dengan ratusan kati batu penenang jiwa, Murong Yu sama sekali tidak merasa sakit hati. Sebaliknya, ada senyum di wajahnya. Saat ini, meskipun batu penenang jiwa belum berhasil dipromosikan, aura yang terpancar dari tubuhnya setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, bilah pedang kekacauan saat ini memancarkan kekuatan penekan jiwa yang mengerikan. Kekuatan penekan jiwa dan kekuatan kekacauan saling memantulkan, mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Akhir yang mengerikan. Terlebih lagi, Murong Yu punya firasat bahwa pedang kekacauan akan segera maju. Setelah dipromosikan, kekuatan pedang kekacauan akan meroket lagi. Akhirnya, setelah pedang kekacauan menelan semua batu penenang jiwa Qianjin, ia akhirnya dipromosikan.
Aku melihat pedang kekacauan bergetar pertama, lalu semburan sinar hitam menyilaukan meledak ke langit, langsung memantulkan setiap inci ruang di seluruh dunia Hetuluoshu. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari pedang kekacauan seperti air pasang, menyapu ke segala arah. Sebagai penguasa pedang kekacauan, tubuh Murongyu sedikit gemetar oleh guncangan aura yang mengerikan itu. Bahkan darah di tubuhnya mengalir deras seperti sungai. Mengerikan, ini karena Murongyu adalah pemilik pedang kekacauan, dan pengaruh pedang kekacauan padanya hampir tidak berarti. Namun, meskipun begitu, energi dan darah yang dihembuskan oleh dampak dari Murongyu masih bergolak, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya napas ini. Embusan, 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 kekosongan di sekitar Murongyu dikejutkan oleh aura dari pedang kekacauan dan mengeluarkan suara teredam, dan jalur besar itu hancur. Terlebih lagi, situasi fragmentasi ruang menyebar dengan cepat ke segala arah. Jika memungkinkan, Murongyu bahkan merasa bahwa napas ini dapat menghancurkan semua ruang di seluruh Hetuluoshu. Jadi dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih pedang kekacauan di tangannya. Dalam sekejap pikiran, bayangan pedang kekacauan ini menghilang. Pada saat ini, yang muncul di tangan Murongyu adalah sebuah alat Tao yang terpotong dan tidak lengkap. Seluruh tubuh Taoisme berwarna hitam, sederhana, dan biasa-biasa saja. Jika dibuang di jalan, tidak ada yang akan melihatnya. Namun, sisa ini adalah senjata Dao yang sangat kuat. Alat Dao tingkat Taois. Murongyu dapat dengan jelas merasakan tingkat pedang kekacauan. Dari tampilan awal aura yang meletus dari pedang kekacauan, setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ini hanyalah fenomena dangkal. Pedang kekacauan, yang sekarang memiliki kekuatan batu penenang jiwa, seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, Hetuluoshu berteleportasi, dan dia telah meninggalkan Sekte Suci. Kemudian, Murongyu juga keluar dari Hetuluoshu. Pada saat ini, ia berdiri di kehampaan yang tak berujung, dengan bintang-bintang kecil di luar, dan bintang-bintang Yuan yang besar dan tandus tergantung di langit berbintang yang tak berujung, bersinar terang. Dalam genggaman pedang kekacauan, kekuatan tubuhnya dengan cepat meningkat hingga ekstrim. Di bawah kendalinya, sejumlah besar kekuatan menyerbu ke dalam pedang kekacauan. Boom, pedang kekacauan itu bergetar hebat, dan kemudian sebuah bilah cahaya raksasa meledak. Di atas cahaya pedang, kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa bercampur dan menyatu, memancarkan aura yang mengerikan. Murongyu mengarahkan pisaunya ke sebuah bintang Yuan di langit dan menebasnya dengan ganas. Cahaya pedang yang sangat besar dan tak tertandingi langsung menyembur keluar dari bilah kekacauan, dan kekosongan langsung terbelah kemanapun ia lewat. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang besar itu menebas bintang Yuan target dengan ganas. Dengan bunyi, cahaya pedang melesat melewati bintang elementer itu, dan kemudian berdiri di atas bintang elementer kedua, bintang elementer ketiga. Pada akhirnya, bilah pedang kekacauan akhirnya lenyap setelah menebas 100 bintang Yuan berturut-turut karena kurangnya dukungan. Ada apa? Tanya Murongyu sedikit kecewa. Meskipun Daomang menebas bintang-bintang Yuan itu, tampaknya bintang-bintang Yuan itu tidak bergerak sama sekali. Ia tidak meledak sama sekali. Mungkinkah sebuah pisau telah membelah bintang Yuan target menjadi dua? Murongyu melangkah maju, melintasi jarak ratusan juta bintang, dan muncul di atas Yuansing target pertama. Tepat ketika ia menginjak bintang Yuan di bawah kakinya mengeluarkan suara kecil yang teredam. Kemudian, ia meledak dengan dahsyat, berubah menjadi debu, dan lenyap di langit berbintang yang tak berujung. Hati Murongyu sedikit terkejut, ternyata cahaya pedang itu bukannya tak berguna, tetapi Yuansing telah terbelah menjadi bubuk. Namun, setelah cahaya pedang itu berlalu, Yuansing masih mempertahankan wujud aslinya. Cara ini mengerikan, mudah saja meledakkan bintang menjadi bubuk. Namun, meledakkan Yuansing menjadi bubuk, tetapi tetap mempertahankan wujud asli Yuansing, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Murongyu berani menjamin bahwa bahkan seorang ahli di ranah Dao Sovereign pun tak akan mampu melakukan ini. Dengan tubuh gemetar, Murongyu muncul kembali di bintang Yuan berikutnya. Benar saja, bintang ini, dan bahkan 98 bintang Yuan di belakangnya, telah diledakkan menjadi bubuk oleh pedang kekacauan, tetapi tetap sama. Setelah terkejut, Murongyu memiliki pemahaman awal tentang kekuatan pedang kekacauan. Entah apa yang harus dilakukan dengan para ahli di ranah Dao Monarch. Pikir Murongyu dalam hati, ia telah kembali ke Sekte Suci. Menemukan seorang budak dari masa-masa awal pemerintahan Tao. Apa, kau ingin berdiskusi denganku? Aozu.com mendengar bahwa Murongyu akan belajar darinya, sang guru Tao tak kuasa menahan tawa. Bukannya ia meremehkan Murongyu, melainkan karena kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat kelima Dao Junior High. Jangankan tingkat kelima Dao Junior High, bahkan tingkat ke-9 Dao Junior pun tak mampu menahan kekuatan jarinya. Kesenjangan ranah, perbedaan kekuatan, sungguh besar. Serang, kata Murongyu, penguasa Dao Sovereign. Meskipun Dao Sovereign tidak peduli, ia tetap tidak menolak. Murongyu tersenyum, tetapi ia tidak merasa terganggu dengan hal ini. Jika itu dia, ia pasti akan bereaksi seperti itu. Namun, penguasa Tao yang kuat ini ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Maka,
Ia memegang pedang kekacauan dan mengarahkannya ke arah kekuatan Dao Sovereign yang jauh. Aku mulai menyerang. Serang, penguasa Tao itu mengangguk, bahkan tanpa membuat postur bertahan. Murong Yu tidak mengatakan apa-apa. Fakta adalah kata-kata terbaik. Akibatnya, ia mulai menuangkan kekuatannya ke dalam pedang kekacauan. Pedang kekacauan segera meledak dengan kekuatan senjata Dao tingkat Dao Jun. Raut wajah penguasa Tao yang kuat itu sedikit berubah. Ia sudah bisa merasakan pedang kekacauan meledak dengan napas yang mirip dengannya. Ini adalah Daois tingkat Daois. Penguasa Tao yang kuat itu menatap pedang kekacauan di tangan Murong Yu, tetapi tetap tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, meskipun Daoki kuat, seberapa besar kekuatannya bergantung pada siapa yang berkuasa. Namun, ini baru permulaan. Kekuatan yang dilepaskan oleh pedang kekacauan semakin kuat, dan secara bertahap telah melampaui kekuatan Dao Sovereign ini. Ini bukanlah hal yang terpenting, bahkan jika itu melampaui dirinya sendiri. Daois yang kuat dapat dengan mudah menghindari serangan ini. Namun, napas yang terpancar dari pedang kekacauan membuat jiwanya bergetar. Berpusat pada pedang kekacauan, embusan angin terus bertiup. Sebenarnya, baik Murong Yu maupun Dao Sovereign yang kuat tahu bahwa itu bukanlah angin yang sebenarnya. Sebaliknya, embusan angin ini hanyalah kekuatan kekacauan. Kekuatan itu mengamuk, dan kemudian terbentuklah angin kencang. Selain itu, kekuatan yang menekan jiwa membuat jiwa Daois yang kuat merasa gelisah dan berbahaya. Bahkan menghadapi Murong Yu, jiwa seorang Daois yang kuat merasa ingin tidur. Daois yang kuat selalu menjaga jiwanya tetap terjaga, tetapi jiwanya selalu lepas kendali dan ingin tertidur. Ini bukan hal yang baik. Aku menyerang. Pada saat ini, Murong Yu berteriak dengan keras. Sebuah tusukan menebas Daois yang kuat itu. Sebuah bilah cahaya raksasa, yang mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, merobek kehampaan, mengunci Dao Sovereign, dan menebas dengan cepat. Pada saat ini, hati Daois yang kuat itu diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Apakah itu membuatnya merasa berbahaya? Dao Sovereign terkejut, dan dia segera memperhatikannya. Tapi ini belum cukup. Dengan tebasan Dao Mang yang cepat, jiwanya hampir tertidur. Tepat saat pikirannya melayang, sebuah senjata ajaib dikorbankan olehnya. Di saat yang sama, Daois yang kuat itu meraung lebih keras, menghantam cahaya pedang dengan tinjunya dan membombardir masa lalu dengan dahsyat. Di antara kilat dan api, cahaya pedang itu telah menghantam langit berbintang dengan tinju Daois yang kuat itu. Boom! Setelah suara keras itu, cahaya pedang yang besar itu langsung hancur berkeping-keping. Namun, Daois yang kuat itu juga merasa tidak nyaman, dan seluruh tinjunya meledak. Gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menghilang ke segala arah di sekitar tempat tumbukan. Kemanapun ia pergi, kekosongan, planet, dan bahkan Yuanxing di sekitarnya dengan cepat musnah. Wajah Murong Yu sedikit berubah, lalu ia melangkah keluar dan mundur dengan cepat. Ia tidak ingin tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan ini. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Di sisi lain, setelah tinjunya dihantam, Daois yang kuat itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya sudah dibombardir oleh gelombang kejut yang mengerikan itu. Seketika, seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang putus, dan ia langsung terhempas. Bahkan Murong Yu dengan jelas melihat bahwa di tengah jalan, Daois yang kuat itu tak kuasa menahan diri untuk menyemburkan seteguk darah. Setelah sekian lama, semuanya tenang. Daois yang kuat itu dengan cepat muncul di hadapannya. Namun, saat itu, pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Tuan Suci, kekuatan tebasanmu mengerikan. Jika kau datang beberapa kali lagi, aku takkan mampu menahannya. Kau sudah memiliki kekuatan Dao Sovereign sekarang. Sambil berbicara, kekuatan Dao Sovereign masih kembali. Menatap Chaos Blade di tangan Murong Yu dengan tatapan terkejut. Murong Yu tersenyum tipis, tebasan barusan telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika ia sengaja menginginkan nyawa Daois yang kuat ini, ia pasti bisa memotong sejuta pisau dalam sekejap. Sungguh sulit bagi seorang Daois yang kuat untuk mengambil pisau, apalagi $1.000.000. Bunuh saja dia. Lagi pula, Chaos Blade adalah senjata Tao tingkat Dao. Namun, tidak ada batasan penggunaan bagi Murong Yu. Kekuatan Chaos Blade yang paling kuat pun dapat dipicu dengan kekuatan yang sangat kecil. Mungkin ini karena Murong Yu sendiri yang mempromosikan pedang kekacauan. Kalau tidak, meskipun dia bisa mengerahkan kekuatan Dao Jun tingkat pertama, daya yang dikonsumsi pasti mengerikan, dan dia tidak bisa memotong banyak pisau sama sekali. Senyum tipis muncul di wajah Murong Yu. Tepat saat ia hendak berbicara, sebuah jimat pembawa pesan muncul dari kehampaan yang tak berujung. Ia meraih jimat itu dengan satu tangan, lalu meremasnya. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah, ada yang tidak beres dengan Sekte Suci. Ayo cepat kembali.